Jadi bisa dilihat di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kelas efisiensi ada dua macam, eksponensial dan polinomial. Kalau dari grafik ini, sesuai dengan pertumbuhan atau growth dari kecepatan terhadap jumlah datanya, ya, itu kelihatan divide conquer itu grafiknya eksponensial, sangat cepat pertumbuhannya. Tapi bukan artinya cepat algoritmanya ya. Tapi cepat pertumbuhannya itu cepat artinya ini lambat sekali gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu growth-nya sangat cepat. Sementara untuk yang dynamic programming itu seiring dengan bertambahnya data itu pertumbuhan dari kecepatannya ya data-data saja. Jadi ini lebih cepat ya karena lebih ke bawah itu lebih cepat ya. Kalau gini kan berarti wah ini nambah data aja sudah waktu yang dibutuhkan sudah luar biasa. Ini makanya Anda kemarin belajar kompleksitas waktu asimtotik big O, big omega, big theta karena itu lebih concern terhadap pertumbuhannya. Pertumbuhan dari kecepatan itu sendiri dari kompleksitas waktunya. Kalau untuk N yang membesar itu growth-nya seperti apa? Ya. Jadi mungkin aja antara TN yang 2N kuadrat plus 5 dengan 3N kuadrat plus 10. Nah, itu mungkin growth-nya ya untuk yang N yang membesar yaitu sebanding. Nah, seperti itu. Itu konsep dari kompleksitas waktu asimtotik. Dari sini Anda bisa menyimpulkan bahwa dynamic programming itu jauh lebih efisien daripada divide conquer dalam menyelesaikan masalah Fibonacci ya. Oke, kita lihat yang kelompok berikutnya. Loh, ini kok nggak bisa? Anda mengumpulkannya itu sesuai yang itu aja di perintah saya kan jelas ya. Bahwa Anda mengelompokkan, maaf Anda mengumpulkan perwakilan satu kelompok. Ya oke, ini juga yang divide conquer itu jauh lebih curam pertumbuhan ini ya, pertumbuhan waktu eksekusinya. Dan yang ini lebih datar. Oke, good. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mana yang lebih efisien? Dynamic programming atau divide conquer? Dynamic programming. Dynamic programming ya. Nah, di sini Anda juga melalui eksperimen sendiri kan jadi tahu nih gunanya Anda belajar apa tuh untuk membedakan mana algoritma yang efisien dan mana yang tidak. Bentar. Ya, ya, oke, good. Kita lihat yang lain. Saya aja mana ini kelompok 7 ya, tadi kelompok 7 atau kelompok berapa tadi? Ini kelompoknya, ini kelompok 2, kelompok 7 yang tadi. Oke, ini kelompok 2 yang tadi. Masih sama dengan yang tadi ya. Oh, ntar ini kok cuma muncul segini. Sebentar ini kelompok berapa aja sih ini yang ngumpulin? Kelompok 2. Pak, sepertinya itu satu kelompok semuanya ngumpulin deh, Pak. Salah itu Pak kayaknya, Pak. Maksudnya? Iya kan saya cuma minta ketua kelompoknya saja kan. Di apa? Sini kan gini jelas kan. Nah,
Dibandingkan dengan buatlah grafik benar-benar dinamakan ilustrasi pada tugas ini file permasalahan grafik. Nah, yang upload adalah perwakilan salah satu dari anggota kelompok. Jelas kan ini apa tuh perintahnya ya? Yang upload adalah perwakilan salah satu dari anggota kelompok. Ini yang submit ada 6. Sang submit ada 6. View all submission. Ini kelompok berapa aja ini? Ini kelompok 2. Kelompok 5 ya. Oke. Oke, good. Nah, ini bagus nih. Ini sebenarnya kalau Anda bisa nyoba dengan beberapa jumlah data yang lebih smooth, ini mungkin kelihatan ini eksponensial gitu ya. Tapi oke lah, dari sini sudah kelihatan bahwa dynamic programming itu jauh lebih efisien dari divide conquer dalam hal menyelesaikan masalah Fibonacci ya. Jadi ini maksud kita belajar kompleksitas algoritma itu seperti ini. Jadi kita tahu nanti bagaimana mendesain algoritma yang lebih efisien. Kalau Anda masih pakai model divide and conquer ya untuk Fibonacci, memang betul keluarannya sama. Tapi begitu N-nya nanti nambah, udah. Nanti komputer Anda sudah nggak mampu lagi. Anda running mungkin udah berjam-jam nggak selesai-selesai. Sementara kalau dengan dynamic programming itu jauh lebih cepat. Hasilnya sama juga kan. Yang ini top down, yang ini bottom up, yang kemarin saya jelaskan ya. Oke, good. Oke, bagus. Nanti saya minta Anda coba ini ya, analisis kompleksitas waktu. Oh ya, untuk solusi saya sudah posting di LMS ya, solusi UTS ya kemarin. Silakan bisa Anda lihat di situ bahwa jangan melupakan kompleksitas waktu algoritma ya dalam setiap ini. Ya ada satu soal yang kemarin susah ya. Yang tentang turunan, tapi ya kelas yang lain juga banyak yang nggak bisa juga ini. Ya oke lah, kalau nanti kita lihat di akhir. Semoga nanti saya usahakan dengan adanya tugas-tugas dan juga dengan mungkin beberapa kuis atau mungkin tugas saja lah ya. Kalau kuis itu repot ininya kalau masa online itu. Mungkin saya perbanyak tugas-tugas nanti untuk menolong lah ya, menolong dari apa yang kemarin sudah Anda hasilkan di sana. Atau mungkin nanti saya bisa untuk menolong saya tambahkan tugas untuk yang CLO1 ya, untuk menolong poin di CLO1 kalau UTS Anda kurang bagus. Tapi buat semua ya, buat semua. Jadi istilahnya bukan remedial, tapi itu berlaku buat semua. Nanti tugas untuk yang CLO1 supaya nanti dapat menolong. Nanti saya lihat ya nilai tugas Anda kalau sudah bagus-bagus ya sudah. Tapi kalau belum bagus atau mungkin kuis ya kuis. Kalau ada yang tidak bagus ya nanti saya akan coba adakan suatu assignment untuk CLO1 yang untuk mungkin bisa membantu nilai Anda di UTS. Tapi itu berlaku buat semua aja. Karena dari koordinator itu tidak ada tidak ada remedial aturan dari koordinator. Oke ya. Saya akan mulai kembali untuk melanjutkan materi tentang dynamic programming yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi yang kemarin saya sudah susun di video sebelumnya itu yang pertama adalah materi tentang yang ini, kemudian Fibonacci sama binomial koefisien. Nah, yang Warshall itu saya minta Anda untuk menyimak video saya yang selanjutnya ya. Itu ada Warshall algorithm. Ya. Kemudian yang belum adalah yang di sini ya. Jadi
Ini akan saya bahas di kuliah sekarang. Oke, seperti yang atau gini, yang untuk PR ini ada yang bisa menyimpulkan sesuatu? Oke, siapa? Untuk yang pertanyaan-pertanyaan kalau Anda menjawab, saya akan tambahkan poin nanti untuk menambahkan poin di UAS ya, biasanya seperti yang kemarin-kemarin juga seperti itu. Saya akan tambahkan poinnya UAS. Oke, ada yang bisa menyimpulkan sesuatu? Siapa dari yang tugas-tugas ini? Saya catat namanya. Saya mau, Pak. Siapa ini? Bagja. Bagja ya? Bagja atau Bagja kan? Bagja, Pak. Bagja itu ada 2 ya? Bagja 9102 Kurniawan, Pak. Oke, gimana Bagja? Kalau kesimpulan yang saya dapat ya, Pak, jadi di sini tuh membandingkan time complexity dari divide and conquer dan dynamic programming. Dan ternyata divide and conquer itu time complexity-nya jauh lebih lama dibandingkan dynamic programming gitu, Pak, kalau dari saya, Pak. Oke, good ya. Jadi gitu ya. Oke. Sip. Nanti tinggal bagus ya Bagja ya. Jadi nanti Anda mungkin di tugas berikutnya saya coba akan perbanyak ya nggak banyak sekali tugas ya, cuma nanti masuk saya untuk menolong nanti Anda kalau misal poin-poin Anda di assignment yang lain itu kurang banyak ini yang Anda dapatkan nilainya. Jadi di selanjutnya nanti coba ini kan secara empiris, Anda coba buktikan secara empiris bahwa ternyata dynamic programming itu jauh lebih efisien daripada divide conquer. Untuk kasus ini ya, tetapi jangan Anda judge bahwa divide conquer itu akan jelek untuk semua kasus ya. Enggak. Ya, enggak. Divide conquer itu efisien ya, efisien untuk beberapa kasus. Contoh yang yang kemarin sudah kita bahas pada saat kita bahas divide conquer ya. Nah, cuman kalau divide conquer itu diterapkan pada beberapa kasus tertentu, ya seperti contohnya ini Fibonacci, itu menjadi tidak efisien. Ya, tapi Anda jangan menjudge bahwa divide and conquer itu lebih tidak efisien daripada dynamic programming untuk semua kasus. Enggak, ya, untuk kasus-kasus tertentu. Jadi untuk beberapa kasus tertentu memang kita lebih bagus kita memanfaatkan dynamic programming lebih efisien. Gitu ya. Oke, itu. Oh ya, saya tadi lupa belum screenshot kamera Anda. Nanti ingatkan pada saat terakhir ya. Oke, terima kasih Bagja. Saya lanjutkan lagi. Ini kalau mau Anda screenshot, sudah? Sudah? Sudah, Sudah? Pak. Oke, ya, saya hapus soalnya di sini. Ya. Nah, dengan begini kan Anda jadi tahu algoritma yang punya kompleksitas waktu yang tidak acceptable dari sisi waktu itu yang seperti apa ya. Contohnya tadi Fibonacci, tapi kita selesaikan dengan secara top down, secara divide conquer. Itu menjadi tidak efisien. Jadi gini, sebenarnya kenapa divide and conquer itu menjadi tidak bagus? Ya, ini saya tuliskan di sini aja ya. Mana tadi pulpennya? Nah, mengapa kok tulisan jadi jelek? Mengapa DJ sebentar ya, kok nggak bagus ya? Agak error nih Wacomnya. Jika digunakan untuk masalah
barisan Fibonacci. Oke, ada yang bisa menjawab ini? Mengapa divide and conquer, ini DC ya, di DC divide and conquer itu tidak efisien jika digunakan untuk menyelesaikan masalah Fibonacci? Ayo, siapa yang mau mencoba? Pak, mau coba jawab, Pak. Oke, siapa namanya? Wahyu, Pak. Wahyu. Ada berapa Wahyu? Cuma satu Wahyu ya? Nanti biar Satu saya. aja, Pak. Iya, iya. Oke, kalau baca tadi ada 2 kan, jadi harus dilengkapi. Wahyu, gimana Wahyu? Kenapa divide and conquer itu kurang efisien buat si Fibonacci itu karena divide and conquer-nya di Fibonacci itu kan dia kan pakai rekursif ya, Pak. Jadi ketika kita misalkan mau mencari nilai Fibonacci misalkan 5 gitu ya, berarti kan kita harus memanggil Fibonacci 4 sama Fibonacci 3. Nah, kemudian Fibonacci 4 juga akan memanggil Fibonacci 3 dan Fibonacci 2 dan seterusnya sampai ketemu sampai di paling bawahnya itu, di bottomnya itu Fibonacci 1 sama 0, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kuncinya apa? Berulang-ulang kan? Iya, berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Jadi untuk yang operasi yang sama akan dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Kata kuncinya adalah betul, tadi betul dari Wahyu, tapi mungkin lebih tepat ini kata kuncinya adalah karena setiap subproblem ya, tapi kalau bahasa Indonesia saya bahasakan Indonesia aja, subproblem tidak saling independen. Ya, karena pada dasarnya pada Fibonacci dan pembagian subproblem pada Fibonacci itu tidak saling independen. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Wahyu tadi akan dipanggil lagi gitu. Itu menjadi tidak akan berulang-ulang dan menjadi tidak efisien, gitu ya. Karena sebenarnya nature dari divide and conquer sendiri itu setiap subproblem itu independen. Ini ya. Setiap subproblem itu independen, itu nature dari divide and conquer sendiri. Nah, sementara di sini barisan Fibonacci itu kalau kita setiap sukunya itu adalah kita pandang sebagai subproblem ya nanti. Nah, ini akan menjadi tidak independen gitu. Menjadi tidak independen. Kan ada saling keterkaitan gitu ya. Karena nature dari Fibonacci sendiri kan dia ada saling keterkaitan antara satu suku dengan suku yang lain. Sehingga kalau kita lakukan divide and conquer di sini ini menjadi tidak efisien. Oke ya. Oke, sip. Clear ya. Nah. Oke, ini yang menjadi pokok. Terus saya akan melanjutkan materi terkait dengan dynamic programming ini. Bahwa dynamic programming, saya singkat DP aja ya, biar nulisnya nggak banyak-banyak. DP itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah non-optimasi dan masalah optimasi. Ya. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah yang non-optimasi, masalah non-optimasi. Kalau yang akan kita bahas sekarang, ya, bagaimana dynamic programming itu digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Ya. Nah, oke. Aduh, ada telepon ya. Bentar. Halo, saya lagi ngajar, Bu. Ya, sampai sore ya. Ya, ini. Ya, lanjut ya, ada gangguan sebentar. Ini nggak bisa di pause ya, kalau pause saya sebenarnya pengen ini di teleponnya. Cuman ini videonya nggak bisa di pause. Ya, oke. Bisanya stop. Kalau Zoom itu bisa di pause.
Tadi sampai mana tadi? Ya, oke, non optimasi dan optimasi. Oke, kita akan bahas yang sekarang untuk menyelesaikan masalah optimasi. Kalau yang non optimasi ini yang kita bahas sebelumnya tadi kemarin. Mana tadi? Ya, ini. Oke, kita tahu bahwa ada algoritma yang juga dia sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Ya, oke, kita fokus ke ini ya, optimization problem. Oke, mana? Bentar kok belum connect. Sudah. Nah, greedy ini adalah algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Walaupun greedy juga bisa dimanfaatkan untuk masalah yang non optimasi ya. Nah, apa bedanya masalah optimasi dan non optimasi? Saya kira Anda sudah tahu sejak kemarin kita membahas greedy ya, bahwa untuk yang optimasi itu biasanya ada fungsi tujuan kan, ada fungsi tujuan. Ini saya cuma mereview aja ya. Ada fungsi kendala, gitu kan. Nah, fungsi tujuan itu biasanya memaksimalkan, ada yang meminimalkan. Nah, fungsi kendala itu adalah sebuah fungsi yang nanti menjadi kendala dari tercapainya fungsi tujuan. Ya, jadi ini yang menghalangi tercapainya fungsi tujuan ini, baik itu memaksimalkan atau meminimalkan. Misal Anda pengen memaksimalkan profit, fungsi kendala adalah Anda modalnya cuma segini, ya. Modalnya Anda minimal, ya. Terus misal Anda, contohnya lagi kalau kemarin masalah apa tuh, knapsack problem. Kita pengen memaksimalkan profit, tetapi knapsacknya itu punya kapasitas maksimum. Nah, itu kan menjadi kendala. Itu ya, itu fungsi optimasi. Sedangkan non optimasi itu biasanya tidak ada masalah seperti ini. Jadi tidak ada sebuah trade off ini ya, di mana kita pengen menaikkan ini, fungsi kendalanya malah narik-narik, ini pengen naik, fungsi kendalanya naik turun, atau kalau fungsi tujuannya pengen turun, ini malah narik ke atas, ya gitu ya. Nah, non optimasi itu nggak ada seperti itu ya. Misal seperti sorting gitu kan, itu kan bukan masalah optimasi ya. Searching itu kan bukan masalah optimasi. Loh Pak, kan optimasi juga meminimumkan waktu running. Ya itu udah beda, itu sudah masalah efisiensi. Ya, itu sudah masalah efisiensi. Jadi optimasi itu lebih ke fungsi tujuan dari problem itu sendiri, apakah memaksimalkan atau meminimalkan. Ya. Ya, non optimasi itu yang tidak ada seperti ini, tidak ada memaksimalkan sesuatu atau meminimalkan sesuatu, tidak ada fungsi kendalanya. Tujuan pasti ada ya, sorting, searching dan sebagai masalah-masalah yang sederhana, masalah perpangkatan, mencari pangkat kemarin itu loh, mencari turunan, seperti kemarin di soal kemarin ya, itu kan bukan masalah optimasi. Ya, oke. Nah, kembali lagi ke sini, greedy. Greedy itu adalah salah satu strategi yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Sementara dynamic programming itu juga banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Nah, kemudian apa persamaan antara dynamic programming dan juga greedy? Persamaannya adalah kedua-duanya itu apa tuh namanya? Sebentar, both of them can be applied to optimization problem which have the property of optimal structure. Jadi ini sebentar saya lihat dulu yang di sini. Ya, jadi persamaannya itu, tadi saya tuliskan di Tayaswi-nya tadi, yang mana Tayaswi? Nah, persamaan DP dan greedy itu yang pertama adalah
keduanya sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Terus yang keduanya membagi masalah dalam masalah-masalah yang lebih kecil, dibagi-bagi menjadi sub problem gitu ya, masalah-masalah yang lebih kecil. Atau kita sering menyebut juga sub problem. Oke. Ya, ini persamaan dari antara keduanya. Yang tadi yang kita bahas. Oke. Yang dibahas di sini ya. Nah, sehingga efeknya adalah optimal substructure, sehingga nanti maksudnya itu adalah karena membagi menjadi subproblem yang lebih kecil, itu nanti ada istilah optimal subproblem, apa itu namanya, optimal substructure, atau ya optimal untuk masing-masing subproblem. Jadi punya solusi optimal untuk masing-masing subproblem. Maksudnya seperti itu. Seperti yang kita sudah bahas waktu membahas greedy ya. Ada solusi optimal untuk setiap subproblem. Ya, ini persamaannya ya. Oke, kalau mau di screenshot sebelum saya hapus. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya hapus ya. Nah, saya nanti coret-coret lagi. Nah, kalau prinsip optimalitas saya kira Anda juga sudah kemarin Anda sudah tahu sejak membahas tentang greedy ya, bahwa jika solusi total optimal, maka bagian solusi setiap tahap kekal juga optimal. Oke, kita sudah bahas tentang ini. Kita langsung ke contoh aja ya. Sebentar, saya baca dulu. Ini Anda sudah tahu. Ini sudah kita bahas bahwa ongkos yang diterima tangkap plus ongkos yang diterima tangkap. Ini sudah kita bahas. Dengan prinsip ini jangan perusahaan yang berada selanjutnya. Nah, ini mungkin yang ini penting ya. Ya. Pada metode greedy hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan. Ya. Jadi perbedaannya gitu ya. Pada greedy hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan yang dihasilkan. Nah, jadi kalau ya saya tuliskan di sini perbedaan antara DP dan greedy versus greedy ya. Itu adalah untuk greedy ini dia hanya mengeksplorasi waduh baterai low satu rangkaian keputusan. Sementara jadi gini, dari tahap awal sampai tahap akhir itu ini satu rangkaian aja gitu. Nah, ya udah sini solusi gitu ya. Ini initial condition ya. Nah, sementara pada dynamic programming mengeksplorasi
lebih dari satu rangkaian solusi. Jadi barang ini initial condition ya. Saya gambarkan sini. Ini initial condition. Nah, nanti dia gini. Oke, mungkin aja ini satu rangkaian. Nah, tapi di sini nanti ada nyabang. Ya, oke, kita mencari solusi yang sini, rangkaian sini. Oh, sini. Ini sini. Oh, ternyata kok nggak bener ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oh, mungkin ini nyabang. Oh, ini rangkaiannya ke sini. Oh, ini nggak bener nih. Ya udah, kita ke sini. Balik lagi. Oh, balik lagi aja sini. Nah, yang rangkaiannya sini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin aja di sini solusi. Ya, gitu ada nyabang-nyabang gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, balik lagi, 5, 6, balik lagi, 7, 8, 9. Ini mungkin sekali. Jadi lebih banyak mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan solusi yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga biasanya untuk suatu problem tertentu atau untuk banyak problem ya, untuk banyak problem dynamic programming itu lebih menjamin untuk nanti ditemukan solusi yang optimal daripada greedy. Anda tahu kan kemarin greedy itu tidak mesti menghasilkan solusi yang optimal. DP walaupun tidak mesti menghasilkan solusi yang optimal, tetapi dalam banyak kasus dia lebih banyak menghasilkan solusi optimal daripada greedy. Nah, seperti itu ya. Sebentar, saya sambil ngecas. Ini sambil saya cas. Bentar ya, ini habis baterainya. Ya, ada. Nah, aman, udah dicas. Nah, oke. Ini kan kemarin saya ibaratkan itu seperti halnya banteng ya, yang maju terus pantang mundur. Atau depan ada pohon tabrak aja kan gitu ya, kalau greedy gitu ya. Namanya juga greedy. Makanya ini greedy itu istilahnya kan apa tuh tamak kan. Ya tamak tuh karena gitu aja. Ya, dia memikirkan satu cara aja udah. Arogan. Tamak lah tamak ya. Kalau ini kan dia lebih fleksibel, dia masih bisa untuk mundur lagi untuk mencari kemungkinan solusi yang lain. Ya, oke, itu silakan kalau Anda mau screenshot. Sudah? Udah, Pak. Ya, oke. Saya hapus. Ya, itu tentang konsepnya ya. Biar Anda paham. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Sebelum masuk ke contoh, ini langkah-langkah kalau dynamic programming itu digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Kalau untuk masalah non-optimasi, kemarin cuma sampai langkah 2 saja. Iya kan, kemarin pertama kita bangun rekursi propertinya dulu, baru kemudian kita bangun solusinya secara bottom up. Nah, kalau untuk masalah optimasi ada 3 tahap. Pertama, rekursi properti, oke pasti itu adalah nyawa dari atau core ya, core-nya dari dynamic programming itu adalah rekursi properti. Rekursi properti bukan artinya algoritma rekursif. Oke, bukan artinya algoritma rekursif ya. Sekali lagi bukan artinya algoritma rekursif. Dimana rekursi properti itu adalah sebuah persamaan ya yang dia nanti akan dilakukan secara berulang ya, karena solusi pada K itu berdasarkan pada K plus 1, K-1 contohnya gitu. Nah, ini hubungan ini ada di dalam rekursi property ya. Nah, langkah yang ketiga kalau kita menyelesaikan dynamic programming dengan DP itu adalah construct an optimal solution in bottom up fashion. Nah, ini kalau tadi adalah ini apa itu namanya? Ini baru menyusun solusi-solusinya. Jadi seperti minimal coefficient kemarin itu mengisikan apa tuh tabel-tabelnya ya. Kalau di minimal coefficient elemen tabel atau Fibonacci itu sampai pada mengisikan nilai-nilai yang di masing-masing suku. Nah, kalau di sini ada langkah backtrack lagi.
untuk kembali lagi menelusuri solusi-solusi pada nomor 2 ini untuk nanti dibangun mana solusi yang paling optimal. Ingat ya, masalah optimasi itu solusinya tuh banyak ya, solusinya tuh banyak. Nah, dari solusi yang banyak itu nanti cari yang paling optimal. Nah, ini ada construct an optimal solution in a bottom-up fashion. Oke ya, adalah tambahan langkah nomor 3. Jadi kita cari dari berbagai macam solusi itu mana yang optimal. Oke, kita langsung dengan contoh yang seperti kita pernah bahas sebelumnya, zero one knapsack problem. Zero one knapsack problem. Oke, nanti kita punya properti ada I, yang perlu diingat I. Jadi I itu adalah untuk banyaknya item. Ya, itu J itu adalah nanti bobotnya ya, lebih mengacu ke bobot. Bobot dari tiap produk. Anda tahu ya, knapsack problem dari ulang-ulang bahwa untuk knapsack problem itu kita item itu ada properti bobot, ada properti profit kan gitu ya. Ya. Oke, ada properti bobot, ada properti profit. Jadi nanti J itu adalah untuk bobot, sedangkan I itu untuk item, mengacu ke item. Nanti ada bobot W1, W2, dan seterusnya. Values VI, V2, ini sampai VI ya. Karena I itu adalah untuk item, jadi ini adalah values itu profit ya. Ini maksudnya profit. Untuk item ke-1, item kedua, dan seterusnya. Nah, oke. J itu terkait dengan capacity ya. Nanti J itu adalah 1 sampai dengan W itu adalah kapasitas maksimum ya, ini W besarnya. W besar ini kapasitas maksimumnya. Kalau kapasitas maksimumnya katakanlah 10 kg ya, J-nya itu 1 sampai 10 nanti yang ada di dalam tabelnya. Jadi nanti kita punya VIJ. I itu banyaknya item, W itu bobotnya, apa itu namanya, J itu bobotnya. Bobot nanti di dalam tabel itu maksimal adalah, kalau ini kan banyaknya item itu maksimalnya adalah N. Kalau ini bobot itu nanti yang dalam menyusun tabel ini itu maksimumnya adalah kapasitas maksimum B. Lebih jelasnya dengan contoh ya. Kita misal contoh seperti ini. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Mic-nya di mute, Pak. Mic Bapak. Mute-nya dari tadi atau barusan? Sekitar 30 detik kan mungkin, Pak. Oh, kepencet berarti. Waduh, saya harus ulang berarti. Langsung bilang aja ya nanti. Ya, makasih. Oke, kembali lagi kalau gitu saya ulang lagi. Mana tadi ya? Kita kembali lagi ke contoh ini ya. Kesenggol kayaknya tadi ini. Jadi ini itemnya ada 4, kapasitas maksimumnya 5. Nah, ingat bahwa di dalam dynamic programming itu kita menyusun solusinya itu dalam kita menyimpan solusi-solusi setiap tahap itu dalam tabel, entah tabelnya 1 dimensi atau 2 dimensi. Dalam kasus ini kita 2 dimensi karena ada 2 hal yang kita lihat, item dan bobot. Ya. Jadi tadi kapasitas maksimumnya adalah 5. Ya, kalau kita I dan J, I itu kan baris, J itu kolom. Jadi J itu kan mengacu ke bobot. Jadi nanti banyaknya kolom itu adalah 5, J-nya itu sampai 5 sesuai dengan kapasitas maksimumnya 5.
Nah, I-nya ya, I-nya itu sampai dengan 4 karena itemnya adalah 4. Dimulai dari 0 ya, semua dimulai dari 0 ya ini. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misal kapasitas maksimumnya ada 20, wah nanti Anda bangun tabelnya ini juga 20. Jadi kolomnya ada 20, maksudnya kolomnya 20 ya maksud saya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 20. Ya. Kalau itemnya ada 10 ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah gitu ya sampai dengan 10. Gitu ya. Oke, ini biar Anda paham dulu langsung dengan contoh ya. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, kita lanjut sini ya. Nah, jadi dalam apa ya, algoritma yang ini, oke. Yang perlu Anda pahami bahwa dynamic programming itu adalah sebuah strategi, bukan metode atau bukan teknik atau bukan algoritma ya. Nanti di dalam dynamic programming itu akan ada banyak metode, banyak algoritma. Knapsack problem kalau kita selesaikan dengan dynamic programming itu algoritmanya bisa lebih dari satu. Metodenya bisa lebih dari satu, oke? Ya, bisa lebih dari satu. Nanti saya minta nanti asisten untuk menyampaikan bagaimana menyelesaikan knapsack problem dengan strategi dynamic programming, tapi pakai algoritma yang berbeda dengan yang ada di sini. Ini saya ambil dari buku Anani Levitin. Ya, ini adalah algoritmanya seperti ini. Ada algoritma lain, sama-sama dynamic programming, sama-sama juga untuk menyelesaikan knapsack problem. Oke, saya contohkan yang ini. Ini disclaimer dulu ya, bahwa Anda jangan terpaku pada harus selalu seperti ini menyelesaikannya. Nah, ini yang ngarang programnya itu dia dia membuat sebuah cara bahwa kalau item I itu masuk dalam knapsack, kalau item I itu masuk dalam knapsack, ya, nanti nilai dari VIJ itu, VIJ itu nanti elemen tabel, solusi untuk tiap tahapnya itu adalah sama dengan VI-1, J. Kayak kemarin binomial itu kan gitu ya. Nah, nanti kalau I itu nggak masuk, kan ada kedua kemungkinan, I masuk dalam knapsack ataupun I nggak masuk dalam knapsack. Nah, ini apa itu namanya, dengan seperti ini. Jadi nanti ini profit dari item I ditambahkan dengan ditambahkan dengan solusi VI-1 J min VI yang ada di dalam tabel. Oke, lebih jelas nanti dengan contoh. Ya, oke, seperti halnya dalam problem yang lain, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyusun recursive property untuk algoritma ini, recursive property. VIJ itu sama dengan VI min 1, J jika J min VI kurang dari 0. Ini algoritmanya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini sebenarnya langkahnya panjang ya. Karena ini sebenarnya recursive property itu sekali lagi ini biasanya heuristik gitu ya. Seringnya tuh heuristik, kadang-kadang heuristik, kadang-kadang ya. Kalau sudah kadang-kadang heuristik itu ya belum tentu menghasilkan solusi yang optimal juga sebenarnya. Ya, walaupun ini lebih menjamin daripada greedy gitu, dynamic programming. Oke. Nah, nanti kalau J min VI lebih besar sama dengan 0, nanti mana yang lebih maksimum, apakah ini ataukah ini, gitu ya. Nah, nanti disusun initial condition untuk elemen tabel dengan baris ke 0, nanti semua nilainya 0, kalau kolom ke 0 juga semuanya nilai 0. Jadi gini, ini problemnya ya. Nah, untuk yang ini nilainya semua 0. Untuk kolom ke 0 semua nilainya 0, baris ke 0 semua nilainya 0, gitu ya. Ini initial condition. Seperti kemarin binomial kemarin dulu, Anda ingat ya binomial yang di video, video ya. Bukan video ya, ya video kalau Anda nyimak lagi, artinya di kuliah yang sebelumnya. Jadi ini initial condition-nya. Nah, sekarang kita dalam menentukan nilai VIJ di dalam tabel tadi mengikuti recursive property ini. Oke, kita lihat ya. Ini problemnya ya. Ya, ini item I ya. I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, 4. Nah, ini WI ya.
WI, bobot item ke-1, item 2, item 3, item 4, ini value I ya, bukan C, ini VI, V1, V2, V3, V4. Nah, kapasitas maksimumnya adalah 5. Oke, sekarang ini initial condition semuanya 0. Yang di sini ini 0. Nah, ini belum ada isinya ya. Oke, nanti kita susun ini. 0, 0, 0, 0, gitu ya. Oke, langkah yang pertama kita coba mencari ini ya. V11. Saya nulis di mana ya? Di sini aja ya. Mana ya? Di sini ya. Ada di Tayasui, bentar. Ya di Tayasui aja. Bentar. Tadi di mana tadi? Oke. V11. Oke, ini I-nya adalah 1, J-nya 1 ya. Oke, kemudian kita lihat V1-nya berapa tadi? Saya close dulu aja ya. Ya, oke. W1 adalah 2, W1 2. W1-nya 2. Saya ini aja close aja. Nah, biar nggak memperbanyak. Oke, W1-nya 2. Nah, sekarang I-nya 1, J-nya 1, W1 2. Oke, sekarang kita lihat recursive property-nya. Yang dicek adalah J main WI. Ya, kok malah ke J main WI. Ya, nah ada dua kondisi J min WI kurang dari 0, J min WI lebih besar dari 0. Ya, kita cek J min WI itu W1 ya. Berarti 1 min 2 ini kurang dari 0 kan. Nah, kalau kurang dari 0, berarti VIJ itu sama dengan VI min 1, J. Berarti V11 sama dengan VI min 1, J. I min 1 berarti 0, J V01. Di mana V01 di sini V01 berapa nilainya? 0 kan? Nah, jadi ini V11 nilainya 0. Oke, paham ya? Nah, sekarang contoh V12. Oke, kita sun V12 sekarang. Ya. V12. Oke, ini I-nya 1, J-nya 2, W1 sama dengan 2 ya. Kalau V1 tadi berapa ya? Saya lupa enggak ini V1. V1 itu 12. Oke, V1-nya 12. Oke, kita cek J min WI. J min W1. Ini kan berarti 2 min 2 kan? Ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nah, kalau sama dengan 0 kita lihat di sini. Nah, berarti ikut yang bawah. Maksimum VI min 1, J. Nah, ini ya. Di mana yang lebih besar maksimal mana yang lebih besar VI min 1, J dengan VI plus VI min 1, J min WI. Ya, oke. Berarti VIJ atau V12 itu sama dengan mana yang lebih maksimum antara VI min 1, J. VI min 1, I-nya kan 1, berarti VI min 1 itu adalah berarti 0, J. J-nya itu 2 dengan VI. VI-nya 12 plus VI min 1 berarti 0, J min
Mana tadi ya? Nah, ini J min WI. J min WI itu 0. Gitu. 2 min 2 kan? Mana lebih besar? Jadi ini mana lebih besar? Di mana nilai V02. V02 kan nilainya 0 kan? Kan yang depannya 0. Kok V02 tuh? Itu baru 1 kok ini. V01. V01 itu nilainya 2, nilainya 0. 0 ya di sini. Mana di sini? Oh ini. V01 0. Dan di sini 12 V00 juga 0. Jadi ini nilainya 0, ini 12. Ya, tentu lebih besar yang 12 kan. Jadi V12 itu sama dengan 12 ya. Sehingga di sini V12 sama dengan 12. Begitu dan seterusnya ya. Anda bisa telusuri yang lain dengan cara yang sama. Pokoknya mengacu pada rekursif propertinya. Ya. Nah, oke. Wes, terusnya nanti sampai di sini itu 37. Oke. Atau satu contoh lagi yang misal berapa ya, kita ambil mana ya? Ya 33 aja ya. Ya 33. Ini kalau kita sini 33. Tapi ya caranya sama sih sebenarnya. V3,3 itu I-nya 3, J-nya 3. Kemudian J min WI, J min WI berarti J min W3 sama dengan ntar I-nya berapa sih tadi? W3 itu W3 3 ini 20 ya. 3 dan 20. 3 dan 20. Bentar, W3 itu 3, V3 20. Betul ya tadi ya? Nah, 3 20. Nah, sekarang J min W3 ya. J-nya 3 ini kan sama dengan 0. Jadi ini dicari mana yang maksimum antara V I min 1 berarti 2, J berarti 3 ya. Dengan V3 jadi 20 ya. Ditambah V I min 1 itu 2, J min W3 itu 0. Bentar. J min W3, J-nya 3 ya. J-nya itu 3, W3 itu W3 3 ya. Ini 20. Sebentar, ini kan harusnya ini 20 ini. Misalnya pokoknya agak ruwet, agak malas, pokoknya gitu aja caranya ya. Ya, oke, daripada bolak-balik. Intinya sama, caranya sama. Anda lihat aja yang ada di dalam apa tuh. Pokoknya intinya sama dengan contoh ini tadi, saya kira sudah mewakili. Karena biar nggak lama-lama. Pokoknya caranya sama, nggak sulit ya ini. Nah, nanti sampai dengan 37. Ini nanti disusun set sampai dengan 37. Nah, nanti ada langkah untuk konstruk. Ini kan baru langkah kedua, jadi gini. Ini baru sampai langkah yang kedua. Nah, langkah ketiga itu construct optimal solution. Ya, kita lakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga construct optimal solution dari yang mulai bawah di sini. Oke, mulai dari yang 45. Compare 45 with 35. Nah, jadi ini dicek dengan yang atasnya. Ya, dengan 35. Jika ini nilainya berbeda, artinya item 4 ini kan masuk item 4. Berarti item 4 itu masuk. Ya, item 4 itu masuk. Kalau ini berbeda, item 4 itu masuk. Kan ini tadi.
prinsip yang ini tadi, ya. Berbeda karena kan ada yang ini. Kalau ini berarti item I masuk kan. Gitu. Kalau not include item ya berarti nilai VIJ itu sama dengan VI-1, dengan yang atasnya. Tadi kan dicek dengan yang atasnya. Kalau item I nggak masuk berarti kan nilai yang di sini itu sama dengan yang nilai atasnya kan. Kan itu, geser atasnya kan tadi. Kan sama dengan VI-1. VI-1, kan yang tadi itu yang di sini. VI-1, kan. Yang tadi itu contoh yang ini loh. Nah, pada saat ini kan nggak sama dengan atas, tapi pada saat di sini ini kan beda dengan atasnya. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi dengan menggunakan prinsip ini sehingga ini kalau ini beda, berarti artinya item 4 itu masuk. Nah, 4 is selected. Ya, jadi kita catat bahwa 4 itu masuk. Kemudian, nah kalau item 4 itu masuk, berarti kita geser V3, J-nya itu adalah ini, dari sini kurangi W4, karena W4-nya udah masuk. Berarti dikurangi dengan W4. W4 tadi berapa? W4 itu 2. Ya berarti 5 kurangi 2, berarti sama dengan 3. Jadi ngeceknya adalah V3, kita geser ke V3,3 ya. Jadi 5 kurangi 2. W4-nya kan 2. Ya. Jadi kita geser ke ini. Ke yang sini. Geser. Go to V3,5 min W4, jadi 3,3 sini. Ya, jadi V3,3. Nah, ini kan nilainya sama dengan 22. Kemudian compare it dengan atasnya lagi. Ternyata sama. Kalau sama, artinya item 3 enggak masuk. Ini kan sama kan? Artinya item 3 itu not selected, enggak masuk dalam knapsack. Ya. Oke, kalau item 3 enggak masuk dalam knapsack, kita enggak usah geser ke kiri lagi karena item 3 kan enggak masuk. Ya. Langsung nanti bandingkan lagi dengan atasnya. Ya. 23 bandingkan dengan 13 di sini. Ternyata beda. Kalau beda berarti item 2 masuk, item 2 masuk. Ya, item 2 masuk. Karena item 2 masuk, maka kita geser ke kiri. Geser kiri sejauh mana? Jadi 1,3, tadi kan berangkat dari 3. 3 kurangi W2. Karena kan W2 masuk, item 2 masuk, berarti kurangi dengan W2. W2 itu nilainya 1. Jadi geser 1 ke kiri. Set. 12 nilainya. Nah, compare lagi dengan atasnya. Ternyata ini beda. Kalau beda berarti item 1 masuk. Nah, ini kan 1 ini. Item 1 masuk. Gitu ya. Jadi kita ketemu solusi 1, 2, 4. 1 item pertama, item 2, item keempat. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi dalam menyusun ini Anda tinggal jalankan aja sesuai dengan yang ada di recursive property. Kalau di programnya itu di sini ada contoh programnya ya. Oh, enggak ya. Ya programnya sih sebenarnya simpel ini. Tinggal Anda jalankan ini aja. Ini pakai array ya. Nah, nanti ketemu semua. Ketemu semua. Nah, nanti Anda backtrack lagi ke atas. Kalau sama, oh berarti nggak masuk item tersebut. Kalau beda berarti masuk. Kalau Anda bisa memprogram ini nanti lebih ngerti, lebih paham sih sebenarnya caranya. Kalau program ini sebenarnya simpel ini. Kan cuma operasi array aja. Jelas soalnya kan tinggal if aja ini. Ya. Dulu pernah ada yang TA mahasiswa tuh sejenis seperti ini dynamic programming, tetapi untuk ngecek plagiarism. Dia sama seperti ini ya, terus kemudian backtrack lagi untuk mencari plagiarismnya. Dan waktu itu menjadi TA terbaik ya, waktu itu tahun berapa itu? Waktu itu memang ada TA terbaik. Oke. Karena bimbingan saya waktu itu. Ya, oke, lanjut. Atau ada pertanyaan dulu di sini sebelum saya lanjutkan ke algoritma Floyd.
Sebenarnya nggak sulit sih, cuma Anda ikuti aja yang recursive property-nya sampai bawah. Terus nanti Anda backtrack lagi cuma ngecekkan, oh kalau ini beda. Oh kalau beda berarti item 4 nggak masuk, item 4 masuk. Berarti gesernya nanti ini 5 kurangi bobot dari item 4 tadi berapa. Oke. Ya kan? Ternyata kan 2 berarti gesernya 2. Bandingkan, oh sama berarti item 3 nggak masuk. Nah, nggak usah digeser kiri karena item 3 tadi kan nggak masuk. Bandingkan dengan atasnya, oh beda berarti item 2 masuk. Geser kiri sebanyak bobot dari item kedua. Item 2 bobotnya 1, geser kiri. Terus ini bandingkan dengan atasnya, oh ternyata beda, oh berarti item 1 masuk. Jadi yang masuk item 1, 2, 4. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya ada. Oke, lanjut. Floyd algorithm. Oke. Floyd algorithm itu adalah sebenarnya mencari shortest path ya. Anda ingat kemarin algoritma yang sudah pernah Anda pelajari itu ada Dijkstra ya. Nah, nulisnya gimana? Dijkstra gini ya. Nah, cuman kalau Dijkstra itu dia itu gini. Ini ya, saya hapus. Nah, kalau Dijkstra itu dia katakanlah dari node 1. Jadi node 1 ke node 2 paling cepat lewat mana, 1 ke 3 paling cepat lewat mana, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6 kalau misal ada 6 node ya. Nah, ini lewat mana nanti path-nya, ini lewat mana path-nya, lewat mana path-nya, lewat mana path-nya. Nah, gitu. Ini satu algoritma selesai ini. Loh, kalau 2 ke 3 gimana? Mana yang lebih cepat lewat mana? Nggak ada. Nggak bisa di ini. Anda harus menjalankan algoritma Dijkstra lagi. 2 ke 1, 2 ke 2 ya enggak ya. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 2 ke 6. Nah, ini algoritmanya dijalankan lagi. Ya, ini nilainya bisa aja disimpan semua. Loh, kalau saya pengen dari 3 ke 5 gimana? Yang belum nggak ada di sini maupun di sini, ya 3 dapat 3 ke 2 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 4 Anda dapat lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, memang ini nggak lengkap, hanya dari sebuah simpul ke semua simpul yang lain. Ini kalau Dijkstra ya. Nah, ini kalau Dijkstra. Tapi kalau Floyd, itu semua kombinasi ini nanti masuk jadi dalam bentuk matriks gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti jarak terpendek dari 1 ke 2 ini langsung didefinisikan. Nah, ini semua ada, semua pasangan tuh ada di sini. Ini kalau Floyd ya. Ini langsung. Jadi dalam satu algoritma itu langsung didapatkan semua kombinasi ya, kombinasi dari dari mana kemana itu semua ada itu nilai shortest-nya itu ya, paling pendeknya, path paling pendeknya. Itu kalau Floyd ya. Nah, ini algoritma Floyd. Ya, jadi ini all pairs shortest path problem all pairs. Beda kalau Dijkstra itu enggak all pairs. Nah, kita definisikan DIJ. Jadi elemen DIJ dari sebuah distance matrix menyatakan panjang lintasan terpendek dari vertex I ke vertex J atau node I ke node J gitu ya, vertex I, vertex J. Ini D gitu ya. Definisi dari D itu distance. Jadi distance terpendek, panjang lintasan terpendek. Nah, kita seperti halnya algoritma Warshall yang ada di video saya sebelumnya. Anda kalau sudah nyimak video saya yang Warshall itu lebih mudah dalam menyimak ini nanti ya. Dan mirip-mirip dengan Warshall, cuman Warshall itu bukan untuk menyelesaikan sebuah optimization problem, optimisasi bukan optimasi. Sedangkan Floyd itu optimasi. Kenapa ini disebut optimasi? Karena shortest path kan itu fungsi tujuannya meminimalkan kan. Ya, ada untuk meminimalkan. Ya, oke.
Nah, kita mulai dari sebuah matriks ketetanggaan tetapi yang sudah memuat bobot. Bobot untuk masing-masing edge yang ada di sini ya. Atau biasa disebut sebagai matriks bobot. Bobot itu ya misal bisa jarak, bisa trafficnya gitu ya. Bisa ini waktu yang dibutuhkan misal dari A ke B, waktu dari B ke A ya maaf. Ini dari B ke A waktu yang dibutuhkan 2 jam katakanlah gitu satuannya. C ke B itu membutuhkan waktu 7 jam ya bisa. Atau ini jarak bisa, tergantung ini memodelkan apa gitu ya. Ya, kita misalkan aja ini jarak sekarang, kita asumsikan aja ini jarak. Oke, dalam matrik bobot ini antara kalau dari sebuah node atau sebuah simpul atau sebuah vertex ke vertex itu lagi kita inisialisasi sebagai 0 ya, 0 ya kalau B ke B ya udah 0 ngapain biar B. C ke C ini 0, ini D ke D itu 0. Jadi diagonalnya itu 0 semua. Kemudian oke, ini A ke B. A ke B itu enggak ada. A ke B enggak ada jadi kita notasikan dengan bilangan yang sangat besar, tak hingga. Kenapa kita notasikan bilangan yang sangat besar? Karena kita masalah shortest path kan ini ya, shortest path. Shortest path itu kan mencari nilai minimum. Ya. Kalau kita mencari nilai minimum itu sebagai initial condition itu kalau memang dia tidak ada kita asumsikan dengan nilai yang terbesar. Nilai yang sangat besar, maaf. Dengan nilai yang sangat besar karena kita mencari masalah yang minimum. Karena nanti dalam perjalanannya itu akan dibanding-bandingkan sehingga nanti yang nilai yang besar itu otomatis akan terupdate dengan nilai yang lebih kecil. Bilangan nanti ini kalau dalam pemrograman bilangannya sangat besar aja 9999 itu misalnya seperti itu ya. Gitu ya. Supaya nanti kalau pada saat dibandingkan itu nanti akan terreplace dengan nilai yang lebih kecil. Ini kalau misal Anda dalam DAP dulu itu mencari nilai minimum katakanlah kan Anda misalkan dulu bilangan yang sangat besar dulu kan sebagai nilai minimumnya kan sebagai nilainya minimumnya itu nilai yang sangat besar dulu supaya nanti terreplace dengan nilai yang lebih kecil itu maksudnya. Oke. Jadi AB itu nggak ada sehingga di ini notasinya adalah tak hingga. Kemudian A ke C ada, ini 3, A ke D nggak ada kan, jadi ini tak hingga. Demikian dan seterusnya ya. Nah, nanti akan dibuat distance matrix. Nanti akan dihasilkan ke sini. Nanti ini akan dihasilkan A ke B. A ke B itu ada sebenarnya. A ke B yang paling dekat yang mana? Oh, sebenarnya bisa kan jaringan misal ini terus sini adalah yang lain lagi enggak? Ini ke sini terus ke sini. Bolak-balik tapi nyampe juga. Nah, yang terpendek adalah ini 10 kan gitu. Ya dan seterusnya seperti itu. Misal A ke D itu ini 3 sama 1, nah, 4 ya yang terpendeknya. Ya gitu ya. Nah, dalam perjalanan dari matrik bobot ke distance matrix ini seperti apa kita lakukan Floyd algorithm. Dengan ini berarti termasuk dalam strategi di dynamic programming. Oke. Seperti halnya pada Warshall, Anda sudah nyimak video yang kemarin belum yang Warshall itu ya. Kalau belum nanti ya kalau Anda sudah nyimak ini lebih tertolong. Nanti ini mirip-mirip sangat mirip sekali dengan itu ya. Jadi Floyd algorithm itu menghitung matriks dari vector graph tadi dengan seperti biasa dynamic programming itu membagi problem menjadi sub problem yang lebih kecil. Jadi solusi-solusinya kita simpan sebagai matriks. D0 itu adalah matriks bobot. Jadi dari D1 kemudian D2, D3 gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti Dn gitu ya. D1, D2, D3, Dn ini solusi-solusinya kita simpan di dalam matriks-matriks ini sampai Dn itu adalah nanti matriks yang ini yang tujuannya ini apa tadi ini distance matrixnya ini. Jadi yang memuat shortest path dari setiap pasangan vertex Dn-nya. Oke ya. Nah, ini ya. Prinsipnya adalah ini, elemen DK IJ. Jadi DK IJ itu katakanlah ini ya. D1 ini berarti elemennya adalah D kecil 1 I, J gitu ya. Cuman IJ-nya saya notasikan dalam bentuk I, J kurung siku seperti ini karena ini kalau kita notasikan dalam matriks nanti ya kalau di pemrogramannya.
Elemennya adalah gini. Nah, elemen DKIJ of DK, ya dari DK ini kalau di D1IJ berarti dari D1 adalah length of shortest path among all path from vertex I to vertex J dengan intermediate vertex, mirip Warsaw ya, Warsaw kemarin. Jika ada yang not numbered then not higher than K, numbered not higher than K, seperti Warsaw kemarin, mirip-mirip sekali. Oke, saya nggak perlu menjelaskan, Anda tonton itu kalau misalnya Anda belum nonton, nanti Anda akan ngerti. Nah, recursive property-nya adalah ini. Jadi, elemen dari matriks ini ya. Ini kok DKIJ ini huruf kecil ya, ini harusnya. Ya, salah, nanti betul ini ya. DKIJ adalah minimal dari mana yang lebih minimal itu berarti mana yang nilainya lebih kecil antara langsung dari I ke J ya. Kalau kemarin saya misalnya pada saat membahas tentang Warsaw itu adalah lintasan dari katakanlah Dayakolot. Kalau kita mau dari Dayakolot ke kemana ya misal dari Dayakolot ke Kalapa lah gitu ya. Misal dari Dayakolot ke Kalapa, mana lintasan yang paling pendek? Dari Dayakolot ke Kalapa. Oke, misal Dayakolot ke Kalapa itu ada angkot yang langsung. Kalau dengan angkot yang langsung jaraknya itu 15. Nah, kalau kita oper angkot dari Dayakolot ke Kordon, kemudian Kordon ke Kalapa, ini ternyata cuma 10 km gitu misal gitu ya. Ya kalau misalnya kalau menit ya boleh ini 15 menit, kalau ini 10 menit bisa aja, monggo aja. Nah, mana yang lebih minimal gitu ya, nanti menjadi nilai shortest path dari Dayakolot ke Kalapa. Oh, ternyata lebih minimal yang kalau kita lewat Kordon dulu. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, seperti halnya prinsip dalam dynamic programming bahwa solusi ke K, ini elemen matriks K, itu mengacu pada solusi matriks sebelumnya, elemen dari matriks K-1-nya, ya, K-1. Nah, ini untuk K-nya yang lebih besar dari 1. Untuk K sama dengan 0, ya, itu nanti diassign jarak terpendek dari IJ itu nanti WI J, jadi bobot dari I ke J langsung. Ini kalau misal K-nya sampai dengan artinya tidak ada angkot perantara, intermediate. Tidak ada intermediate vertex. Intermediate. Artinya kalau tidak ada angkot perantaranya, ya kita ambil yang langsung, angkot yang langsung dari Dayakolot ke Kalapa, kan gitu. Kalau memang nggak ada angkot yang menjadi perantara antara Dayakolot ke Kalapa. Oke, logikanya gitu. Nah, sekarang ini kalau programnya simpel sekali ya, cuman gini ya. Oke, nanti bisa Anda program sendiri itu. Nah, sekarang secara intuitif dulu. Bagaimana penyelesaiannya dengan algoritma itu, dengan Floyd algoritma ini. Oke, ini adalah matriks bobot. Ini keadaan awalnya dari graf ini ya. Initial condition-nya adalah gini. Ingat ya, tahingga itu adalah bilangan yang sangat besar di sini ya. Anda misalkan bilangan yang sangat besar. Oke. Untuk menyusun, ini seperti hanya Warsaw, persis sekali dengan Warsaw. Jadi yang di pertama itu di kotak dulu yang mulai dari A. Jadi perantara intermediate vertex-nya harus, ya ini lewat A gitu yang pertama itu ya. Nanti di sini untuk mencari solusi yang ada di sini. Jadi yang ada di dalam box itu yang digunakan untuk mencari solusi yang matriks berikutnya. Oke, contoh di sini ya. Kita perhatikan yang nggak 0 sama yang nggak tahingga dulu ya. Jadi ada AC. Kemudian dari C, dari C nggak ada. Contoh, berarti B aja. Kan C nggak kemana-mana kan ini. Jadi Anda hanya mengacu yang ada di sini ya. Oke, kita punya B, A. Terus di sini kita ada AC. Nah, kita ada AC. Berarti nanti ini menuju BC kan. Oke, BA itu 2 nilainya, AC itu 3. Jadi untuk nilai yang ada di sini itu nanti BC, ini kan lewat A ya, boleh ini lewat A. Jadi aturannya lewat
Lewat A dulu perantara yang pertama, apa intermediate vertex-nya. Nah, ini BC itu 2 tambah 3, ini 5. Sehingga ini nilai yang baru adalah 5. Oke, kita punya BA, A cuman ke C aja, nggak ada yang lain. Nah, sekarang kita lihat, kita punya D, A bisa ke C kan? A bisa ke C. Jadi ini nanti membentuk D, C. DA berapa? DA 6, AC 3. Jadi JC 9. Ya udah, DC menjadi 9. Ini nilai yang baru. Ya, jadi melewati A saja ya, yang ada di kotak ini. Jadi nilai yang baru adalah 5 dan 9. Nah, nanti kotak yang ada di sini itu digunakan untuk mencari yang selanjutnya. Caranya sama ya, persis. Oke, misal kita fokus yang nilainya enggak 0 sama tak enggak. Oke, kita punya CA. CA mana tadi? Kok CA sih? CB. CB BA ya. CB BA. CA kan? Menghasilkan CA. CB-nya berapa? CB-nya 7. BA-nya mana BA? CB, BA-nya 2. Jadi CA-nya 9. Tapi Anda lihat, CA berapa di sini yang CA yang belum ada ya. Ya, sini CB, terus kemudian BA, ya ini 9. Berarti ini nilai yang baru. Nah, ini 9. Jadi di nilai yang baru ini ada 9, nilai yang baru ya, 9. Apalagi contoh di ECB ya cuman ini nggak ada lagi. Yang ini kan. Nah, ini BC nggak boleh kalau BC, CB, tapi ini kan enggak. Tapi kalau BC ini kan intermediate-nya C, belum boleh. Yang boleh menjadi intermediate kalau di sini baru A sama B. Ya, ini kan not higher than K itu maksudnya gitu ya. Jadi pertama itu intermediate vertex-nya A, ini intermediate vertex-nya B untuk mencari yang sini. Nah, kalau di sini boleh ABC. Ya, nanti. Sekarang kita gunakan, ini caranya sama ya. Nilai yang baru cuman ini. Nah, sekarang dari sini nanti untuk di sini. Ini misal CA itu 9. Yang baru ya, sebentar. Misal aja ini ya. Kita misal CA sama CA kemudian AC. AC ngapain? C ke C kan enggak ini. CA AC ya, cuman ke C doang. Ya udah nggak jadi digunakan. Sekarang CB kita punya BC. CB BC ini C ke C lagi. Ya udah CB BC enggak. Kemudian CD kita punya contohnya DC. Loh, ya nggak ada yang baru kalau gini. Oke, kita lihat yang lain lah, yang mulai dari AC. AC itu terus kemudian cari yang C. AC jangan yang CA, kalau CA kembali lagi ke CB. Nah, ini kan menghasilkan AB ya. Nah, AC berapa? AC 3. Kemudian CB-nya 7. Jadi ini 10. Jadi ini menawarkan ini AB 10. Nah, ini sehingga ini yang tadinya Taingga dibandingkan dengan 10. Kan Taingga mana yang lebih ini kan? Tadi kan gini. Mana yang lebih kecil kan? Minimal ini, mana yang ini langsung sama yang lewat intermediate. Yang langsung namanya lewat intermediate. Ternyata yang langsung itu Taingga, mana tadi? Yang langsung itu Taingga,
Sementara dibandingkan yang lewat intermediate ini C itu adalah 10. Jadi nilainya 10. Oke. Jadi caranya sama ya. Nanti misal oke, AC saya punya AC, kemudian CD. AC CD. Di mana AC itu nilainya mana tadi? AC itu 3, CD itu nilainya 1. Dan ini kan berarti AD itu 4 ya. Nah ini tadinya Taingga dengan 4 mana yang lebih kecil 4. Nah gitu dan seterusnya ya. Nah, ini yang nilai-nilai yang baru adalah di sini. Nah oke, seperti itu. Nah untuk yang D4 ini menggunakan nilai yang ada di sini. Caranya sama seperti tadi. Nanti didapatkan ini. Ya, oke, saya kira itu materi kali ini. Nanti akan didapat yang terakhir ini ya. Oke, saya kira itu materinya. Jadi kalau saya sarankan tadi di sini adalah ininya yang A, yang di perantaranya, ini yang B perantaranya, ini yang C yang jadi intermediate vertex, ini D yang menjadi intermediate vertexnya untuk menghasilkan yang ada di sini. Gitu ya. Makanya kita gunakan yang ada di dalam kotak ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang Warsal, kok Warsal lagi? Floyd?